Di ujung sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah, berdiri sebuah rumah panggung tua. Rumah itu tidak besar, tidak juga megah. Namun ada sesuatu dari rumah itu yang membuat siapapun enggan menatapnya terlalu lama. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Sudah menguning. Beberapa bagian mulai lapuk, seperti kulit yang menua tanpa pernah disentuh. Jika angin malam berhembus, anyaman itu berderit pelan, seperti seseorang yang sedang berbisik dari dalam. Dan setiap kali kabut turun terlalu cepat, rumah itu terlihat seperti mengambang di tengah sawah. Seolah tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Namanya Raka. Dan 12 tahun lalu, ia pernah tinggal di rumah itu. Raka kembali ke desa setelah kematian ibunya. Tak ada lagi keluarga yang tersisa. Tak ada lagi alasan untuk menolak warisan satu-satunya yang ia miliki. Rumah panggung tua di tengah sawah. Warga desa sempat menahannya. Rumah itu sudah lama kosong, Ka. Lebih baik kau jual saja. Namun Raka keras kepala. Baginya, itu rumah masa kecilnya. Tempat ia bermain di bawah kolong rumah. Tempat ia tidur ditemani suara angin sawah. Ia tak percaya pada bisikan warga. Sampai malam pertama tiba. Malam di desa itu berbeda. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada cahaya kota. Hanya kabut dan bulan yang menggantung pucat di langit. Raka menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning redup menari di dinding anyaman bambu. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Bayangan dari lampu itu tidak bergerak sesuai arah cahayanya. Gelap total. Sunyi. Lalu, dari balik anyaman bambu di lantai atas, terdengar suara gesekan. Perlahan. Seperti telapak tangan menyentuh dinding dari sisi dalam. Padahal, ia sendirian. Kabut malam itu lebih tebal. Lampu minyak kembali menyala. Dan bayangan itu, kini jelas berdiri di balik anyaman bambu. Kepalanya sedikit miring. Tidak wajar. Seolah lehernya patah, namun tetap berdiri. Raka mendekat. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Dan dari celah anyaman, terlihat kontur wajah yang terlalu dekat. Mengamati. Sejak malam itu, Raka mulai melihatnya dari luar. Setiap kali ia pulang dari warung malam, ia bisa melihat siluet samar di lantai atas. Padahal ia belum masuk. Belum menyalakan lampu. Siluet itu berdiri. Menunggu. Seorang lelaki tua berkata, "Dulu, sebelum ibumu meninggal, ada yang sering berdiri di situ. Ibumu tahu. Tapi dia tak pernah cerita padamu." Raka pulang dengan dada sesak. Dan malam itu, ia melihat satu mata. Tidak merah. Tidak bercahaya. Hanya terlalu dekat. Terlalu sadar. Malam terakhir sebelum Raka pergi, ia berdiri di sawah, menatap rumah. Dan bayangan itu meniru gerakannya. Saat Raka mengangkat tangan, bayangan itu mengangkat tangan lebih dulu. Saat Raka mundur, bayangan itu sudah mundur sebelum ia bergerak. Seolah-olah, bukan Raka yang melihat bayangan itu, melainkan bayangan itu yang sedang belajar menjadi Raka. Rumah itu kini kosong. Namun warga bersumpah, jika malam terlalu sunyi, dan kabut turun terlalu cepat, kau bisa melihat sosok berdiri di tengah sawah. Tidak lagi di balik anyaman bambu, melainkan di luar, menghadap ke desa, seolah mencari wajah yang bisa ia tiru berikutnya. Karena tidak semua bayangan diciptakan oleh cahaya. Beberapa memang menunggu untuk menjadi sesuatu atau seseorang. Kabut pagi itu seharusnya membawa ketenangan. Namun tidak bagi warga desa. Karena sejak malam Raka pergi, tidak ada satupun orang yang benar-benar merasa rumah itu kosong. Rumah panggung itu masih berdiri. Diam. Sunyi. Terlalu sunyi. Dan sesuatu
masih tinggal di sana. Beberapa hari setelah kepergian Raka, anak-anak yang biasa bermain di pematang sawah mulai berhenti lewat dekat rumah itu. Bukan karena dilarang, tapi karena mereka mendengar suara. Suara seperti gesekan bambu. Padahal tidak ada angin. Para petani yang pulang menjelang maghrib mulai mengaku melihat sesuatu di lantai atas rumah itu. Bukan sosok utuh. Hanya pergerakan di balik anyaman bambu. Seperti ada seseorang berdiri terlalu dekat dengan dinding, mengamati keluar. Dan yang paling aneh, lampu minyak di dalam rumah itu kadang menyala sendiri saat malam. Padahal tidak ada yang masuk ke sana lagi. Akhirnya kepala desa dan 2 warga memberanikan diri masuk ke rumah itu siang hari. Mereka pikir, mungkin hanya perasaan. Mungkin tikus. Mungkin kayu yang memuai. Mereka naik tangga. Pintu tidak terkunci. Bagian dalam rumah berdebu. Tidak ada tanda seseorang tinggal di sana. Tapi, lampu minyak itu ada di meja. Dan sumbunya hangus seperti baru saja dipakai. Salah satu warga bersumpah melihat bekas telapak tangan di bagian dalam anyaman bambu. Bukan di luar. Di dalam. Seolah seseorang berdiri sangat dekat dengan dinding itu dan menempelkan tangannya dari balik. Kepala desa memutuskan rumah itu harus dibongkar. Hari pembongkaran tiba. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Aneh. Karena itu bukan musim hujan. Para pekerja mulai membuka bagian atap. Tidak ada masalah. Mereka menurunkan tiang pertama. Tidak ada masalah. Sampai mereka mulai melepas dinding anyaman bambu lantai atas. Begitu bilah bambu pertama dicabut, angin tiba-tiba berhenti. Suara serangga menghilang. Sunyi. Total. Dan salah satu pekerja menjatuhkan bambu itu. Karena dari sisi dalam anyaman, ada bekas goresan kuku. Banyak. Seperti seseorang pernah menggaruk dari dalam. Berulang kali. Salah satu warga muntah di bawah tangga. Yang lain menolak melanjutkan. Tapi kepala desa bersikeras. Bongkar semuanya. Saat sebagian besar dinding sudah dilepas, mereka menemukan sesuatu yang tidak mungkin ada di sana. Di ruang kosong antara dinding luar dan bilik dalam, ada ruang sempit. Tidak cukup untuk berdiri. Tidak cukup untuk duduk. Tapi cukup untuk seseorang bersembunyi. Dan di sana, mereka menemukan kain lusuh. Tua, berbau lembab, dan segenggam rambut panjang hitam. Tidak ada tubuh, tidak ada tulang, tidak ada darah. Hanya jejak keberadaan. Kepala desa memerintahkan semua dibakar. Sisa bambu, tiang, lantai, semua. Rumah itu dibakar sore hari. Api membesar cepat. Kayu tua mudah terbakar. Warga menonton dari kejauhan. Beberapa merasa lega. Beberapa tidak. Saat api hampir padam, seorang anak kecil menunjuk ke arah asap. Katanya, ada orang berdiri di situ. Tidak ada yang melihat apapun. Tapi anak itu menangis tanpa henti. Sejak hari itu, sawah di sekitar bekas rumah itu tidak pernah panen maksimal. Tanahnya lembab terlalu lama. Kabut turun lebih cepat. Dan beberapa orang mulai melihat sosok berdiri. Bukan lagi di rumah, tapi di tengah sawah. Beberapa bulan kemudian, ada kabar dari kota. Raka tidak pernah benar-benar pergi. Dia tidak sampai ke tempat tujuannya. Motor yang ia pakai ditemukan di pinggir jalan. Tanpa bekas kecelakaan. Tanpa jejak perlawanan. Tanpa apapun. Yang ditemukan hanya satu hal. Jejak kaki. Satu pasang. Mengarah ke sawah. Dan berhenti. Seolah ia berdiri di sana. Menatap sesuatu. Kini rumah itu memang sudah tidak ada. Tapi warga desa mulai sadar. Yang mereka takutkan bukan rumahnya. Bukan bambunya. Bukan dindingnya. Tapi bayangan yang pernah tinggal di baliknya.
Dan bayangan itu tidak butuh rumah untuk tetap ada. Kadang saat malam terlalu sunyi, orang-orang merasa seperti diawasi. Bukan dari luar rumah, tapi dari balik dinding rumah mereka sendiri. Dari balik lemari, dari balik pintu, dari sela-sela kayu. Seperti sesuatu berdiri sangat dekat, tepat di belakang, mengikuti, menunggu. Dan jika kamu pernah merasa dinding rumahmu seperti terlalu tipis, atau pernah melihat bayangan yang tidak bergerak saat kamu bergerak, mungkin itu bukan bayanganmu. Karena beberapa hal di desa itu dipercaya sampai sekarang. Bayangan itu tidak menyerang, tidak berteriak, tidak memperlihatkan wajahnya. Ia hanya berdiri, sangat dekat, mengamati dari balik apapun yang berongga. Menunggu seseorang cukup lama untuk menyadari bahwa ia tidak sendirian. Rumah itu sudah tidak ada. Kayu-kayunya menjadi abu. Anyaman bambunya sudah lama runtuh. Namun sesuatu yang pernah berdiri di baliknya tidak ikut terbakar. Beberapa minggu setelah pembakaran, anak kecil yang dulu menunjuk ke arah asap mulai berubah. Namanya Damar. Ia sering berdiri di depan sawah sendirian saat sore. Tidak bermain, tidak bicara, hanya menatap ke satu titik. Bekas lokasi rumah panggung itu. Ibunya pernah bertanya, "Kamu lihat apa, Mar?" Damar menjawab pelan. Dia sekarang tidak berdiri di sana lagi. Ibunya merinding. "Lalu di mana?" Anak itu menunjuk ke arah rumah mereka sendiri. "Di sini." Malam pertama setelah ucapan itu, ayah Damar terbangun karena suara. Bukan suara langkah, bukan suara gesekan, tapi suara seperti tekanan pelan pada kayu dinding. Berulang, pelan, seolah ada sesuatu yang menempel di sisi luar. Ia membuka pintu. Tidak ada siapapun. Kabut tipis menyelimuti halaman. Namun saat ia kembali masuk, ia merasa ruangan terasa lebih sempit. Seperti ada sesuatu berdiri terlalu dekat. Tepat di belakangnya. Ia tidak menoleh. Tidak berani. Hari-hari berikutnya, Damar mulai melakukan hal-hal aneh. Ia berdiri menghadap dinding. Sangat dekat. Hampir menempelkan wajahnya ke kayu. Dan diam. Berjam-jam. Saat dipanggil, ia menjawab tanpa menoleh. Kadang dengan suara sedikit berbeda. Sedikit lebih pelan. Sedikit lebih berat. Suatu sore, ibunya melihat bayangan Damar di dinding. Anaknya berdiri diam. Namun bayangannya sedikit lebih tinggi. Dan kepalanya miring. Kabar menyebar. Orang-orang kembali membicarakan rumah panggung yang sudah tak ada itu. Seorang lelaki tua di warung berkata pelan, "Dulu bukan cuma Raka yang dilihatnya. Setiap rumah di desa ini punya celah. Dan dia selalu memilih celah yang paling lama diperhatikan." Seseorang bertanya, "Dia itu apa sebenarnya?" Orang tua itu menggeleng. "Bukan hantu. Bukan juga manusia. Dia itu kebiasaan yang diberi bentuk." Semua terdiam. Malam itu, ayah Damar akhirnya menoleh. Ia tidak tahan lagi dengan rasa diawasi. Ia membalikkan badan cepat dan melihat Damar berdiri tepat di belakangnya. Sangat dekat. Terlalu dekat. Namun wajah anak itu tidak menatapnya, melainkan menatap dinding di belakang ayahnya. Seolah ada sesuatu lain yang berdiri di sana. Dan untuk sepersekian detik, ayahnya melihat bayangan di dinding itu. Dua sosok. Satu kecil. Satu lebih tinggi. Keduanya menempel sangat dekat pada kayu. Suatu malam, Damar tidak ditemukan di tempat tidurnya. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada jejak kaki di tanah. Tidak ada bekas apapun. Hanya satu hal. Di dinding kamar, ada bekas tekanan wajah. Kayu sedikit melengkung ke dalam. Seolah pernah ditekan dari sisi seberangnya.
Orang-orang mencari sampai ke sawah, sampai ke sungai, sampai ke desa sebelah. Tidak ada hasil. Sejak saat itu, tak ada yang berani berdiri terlalu dekat dengan dinding. Orang-orang mulai tidur di tengah ruangan, menjauh dari kayu, menjauh dari bambu, menjauh dari apapun yang memiliki rongga. Karena kini mereka sadar, ia tidak lagi tinggal di satu rumah. Ia tinggal di antara lapisan, di balik permukaan, di ruang tipis yang tidak terlihat. Dan semakin seseorang menatap dinding terlalu lama, semakin ia belajar bentuk orang itu. Beberapa bulan kemudian, seorang penggembala melihat sosok berdiri di tengah sawah saat kabut turun. Tinggi, diam, tidak bergerak. Ia pikir itu orang tersesat. Namun saat ia mendekat, sosok itu tidak berjalan, tidak berbalik. Hanya berdiri sangat dekat dengan batang padi, seolah mencoba menempel pada sesuatu yang tipis. Ketika kabut bergeser, sosok itu tidak ada lagi. Namun di tanah, ada bekas dua pasang kaki. Satu besar, satu kecil. Berhenti di satu titik, dan tidak pernah berlanjut. Beberapa bulan setelah itu, cerita serupa muncul di desa lain. Orang-orang mulai melihat bayangan yang tidak sinkron. Dinding yang terasa terlalu tipis. Anak-anak yang berdiri terlalu dekat pada kayu. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tak ada yang tahu kapan tepatnya ia berpindah. Namun ada satu pola yang selalu sama. Ia muncul setelah seseorang menatap terlalu lama. Dan mungkin yang paling tidak pernah disadari siapapun adalah ini. Ia tidak benar-benar berpindah tempat. Ia tidak mengejar. Ia tidak memilih. Ia hanya membutuhkan perhatian. Butuh seseorang untuk berdiri diam, menatap celah, merasakan ada sesuatu, dan bertahan cukup lama, sampai ia bisa berdiri lebih dulu, meniru lebih dulu, menggantikan lebih dulu. Karena seperti yang pernah terjadi pada Raka, dan mungkin pada Damar, yang berdiri di balik anyaman bambu, tidak selalu makhluk asing. Kadang, itu hanya versi lain dari dirimu, yang sudah berdiri di sana, sedikit lebih dulu. Jangan terlalu yakin, bahwa yang kau lihat malam ini, hanya sekadar cerita. Karena sesuatu yang berdiri di balik anyaman bambu itu, tidak tinggal di satu rumah. Ia tidak terikat pada kayu. Tidak terikat pada desa. Ia hanya terikat pada perhatian. Dan malam ini, kau sudah memberinya itu. Mungkin saat ini kau sedang sendirian. Mungkin ada dinding di dekatmu. Atau jendela gelap, yang memantulkan bayanganmu sendiri. Coba perhatikan satu hal kecil. Apakah bayanganmu benar-benar menunggumu bergerak? Atau ia hanya berpura-pura mengikuti? Karena jika suatu saat nanti kau merasa berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang tak terlihat, dan udara di belakangmu terasa sedikit lebih berat, jangan langsung menoleh. Tidak semua yang berdiri di belakangmu ingin kau pastikan keberadaannya. Beberapa hanya ingin kau sadari bahwa mereka sudah sangat dekat. Terima kasih telah mendengarkan di Kisah di Balik Sunyi. Jika malam ini terasa sedikit berbeda dari biasanya, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Dan ingat baik-baik, jika suatu hari bayanganmu bergerak lebih dulu, jangan mencoba menirunya. Karena mungkin itu bukan lagi milikmu.